Oke, thank you Takia Genji, Sheila, dan Putra Ponsel untuk pertanyaannya. Karena requestan dari kalian gak ada yang sama, kami akhirnya memilih 3 orang request dengan judul yang masih tidak jauh dari Uchiha Sasuke, Mugen Tsukuyomi, bahkan elangnya dahulu. Dan seperti yang kita tahu, Sasuke dahulu memang berhubungan dengan para Zetsu. Salah satunya juga Zetsu hitam. 3 request tersebut yang kami pikir sama ini, coba kita bahas satu persatu. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan mengenai Uchiha Sasuke atau bahkan Zetsu hitam sendiri. Nah, salah satu hal menarik di masa perang dunia shinobi keempat dahulu tentunya peran dari Zetsu hitam sendiri. Bahkan makhluk yang bisa dibilang salah satu tertua dan terlama adalah Zetsu hitam. Motivasi kemunculannya dahulu memang baru diungkap di akhir setelah ia berhasil membangkitkan ibunya Otsutsuki Kaguya. Lalu, apakah Zetsu hitam Otsutsuki? Pertanyaan menarik. Sejauh ini belum jelas bagaimana kekuatan dari Zetsu hitam itu sendiri. Jika ia Otsutsuki, kenapa ia hanya ditampilkan seperti perwujudan sebuah zat yang hidup dan tidak seperti shinobi atau Otsutsuki lain? Karakteristiknya yang gelap dan terkesan sebagai tipikal penghasut sulit untuk mendefinisikan dia Otsutsuki. Dan bahkan secara resmi anak dari Kaguya adalah Hagoromo dan Hamura. Itu pun jelas hasil pernikahannya dengan Kaisar Tenji. Dan sementara Zetsu hitam sendiri ia disebut sebagai kehendak Kaguya, dan ia keluar lewat tangan ibunya tersebut. Artinya Zetsu ini hanya menuruti perintah Kaguya dan bukanlah Otsutsuki normal. Cuma keistimewaannya, ia memang telah hidup lebih lama, bahkan setara dengan Hagoromo sewaktu tuanya. Lalu requestan dari Putra Ponsel, Mimin, apakah sampai sekarang Zetsu hitam masih seandainya hidup? Oke, Zetsu hitam memang masih hidup harusnya. Ia pada akhirnya dilemparkan oleh Naruto dan lengket bersama dengan teknik Chibaku Tensei dahulu, di mana Naruto berupaya menyatukan kembali ia dengan ibunya tersebut. Zetsu hitam sendiri memang sempat mengatakan, "Aku akan bangkitkan ibu lain waktu lagi." Namun sayangnya Naruto mencegahnya dan langsung membuangnya bersama Otsutsuki Kaguya. Lalu bagaimana kabar Zetsu hitam sendiri? Ya sama dengan Kaguya pastinya, di mana era Boruto ini yang masih berhubungan dengan para Otsutsuki. Zetsu hitam sendiri mestinya juga bebas jika Kaguya terlepas dari segel yang mengurungnya tersebut. Masalahnya bakal kejadian seperti apa? Kaguya ini bisa dilepas dari Rikudo Chibaku Tensei. Memang tidak ada yang mustahil sih. Jika mengacu era Boruto ini tentang para Otsutsuki, mestinya bakal menarik jika kedua makhluk ini bangkit. Dan ingat, di era sekarang pun para Zetsu putih sudah diketahui oleh 5 negara besar. Jika mereka ini adalah senjata hidup yang dipersiapkan oleh Kaguya untuk menghadapi bangsanya sendiri. Nah, dengan adanya Zetsu yang malah berkembang, kami pikir bisa saja jika suatu masa Kaguya bebas. Cuma caranya seperti apa jelas belum ada yang tahu. Dan jawaban dari pertanyaan ini, kami pikir sampai sekarang ini Zetsu hitam memang masih hidup. Ia hanya disegel menggunakan teknik Rikudo Chibaku Tensei yang dilakukan Hagoromo melalui perantara dari Naruto serta Sasuke. Berbicara mengenai Uchiha Sasuke, lebih menarik lagi karena dirinya sampai sekarang ini berperan sangat penting, bahkan lebih banyak ketimbang Naruto sendiri. Sasuke tidak hanya menjaga kedamaian desa Konoha dari serangan pihak luar atau Otsutsuki, namun ia juga berperan sebagai pelindung dunia shinobi. Karena faktanya hanya para Sasuke serta Naruto yang dianggap sebagai ninja terkuat saat ini. Oke deh, kita mundur ke belakang karena ada pertanyaan dari Takia Genji. Dari susuran ini ya, canda. Kalau Sasuke implan sel Hashirama, apakah Doi bisa membangkitkan kedua Rinnegan-nya? Dan bisa ciptakan Jutsu Mokuton seperti Madara? Oke Genji, pertanyaan menarik nih. Saat ini memang Sasuke tidak memiliki kedua Rinnegan, karena satunya masih tetaplah Dojutsu Clan Sharingan. Tapi dengan satu Rinnegan saja, Sasuke sudah bisa memaksimalkan ke titik tertinggi. Bahkan, ia bisa menggunakan Chibaku Tensei atau perpindahan super cepat Ame no Tejikara. Lalu bagaimana jadinya jika ia memiliki dua Rinnegan? Ya sudah jelas tambah beres lah. Cuma masalahnya Sasuke tidak bisa melakukannya, setidaknya sampai sekarang.
Oke, memang benar sekali jika seorang Uchiha dengan Sharingan bisa berpotensi melakukan evolusi kepada tahap Rinnegan. Bahkan, Sasuke juga paham akan hal itu. Di masa lalu saja Madara Uchiha telah melakukannya dan membahayakan keberadaan para aliansi shinobi karena teknik yang digunakan Madara memiliki kekuatan besar Hashirama. Lalu kalau Sasuke diimplan dengan sel Hashirama sendiri, apakah ia juga bisa seperti Madara dan membangkitkan Mokuton? Ini pas banget pertanyaannya, karena sekarang pun juga mengisahkan tentang sel Hashirama di animenya, di mana kita tahu pula sel Hashirama dalam menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konoha. Terlepas ia adalah shinobi desa daun dan kakek dari Tsunade, tapi seorang yang salah mendapati sel ini malah bisa membahayakan tubuhnya sendiri. Naruto memang telah menggunakan sel Hashirama sebagai implan untuk tangannya tersebut. Nah, Sasuke dahulu juga sudah ditawari menggunakan sel tersebut dan mendapatkan tangan buatan dari Sains Ninja. Namun jawabannya ia menolak saat itu. Alasan Sasuke cukup masuk akal, karena tangan tersebutlah yang pada akhirnya membuat kakak yang dicintai dan orang yang ternyata melindunginya sampai dewasa ia lenyapkan. Ya, Uchiha Itachi. Setelah ia mengetahui kebenaran mengenai kakak kandungnya tersebut, sampai sekarang ia merasa tangannya tersebut telah melakukan kesalahan besar. Itulah kenapa Sasuke belum pernah mau diimplan sel Hashirama melalui Sains Ninja tersebut. Nah, seandainya nih, kalaupun Sasuke mau bisa membangkitkan Rinnegan atau enggak, kemungkinan bisa. Mengacu dari kisah Madara yang sama-sama Uchiha dan Sasuke juga reinkarnasi dari Indra Otsutsuki, serta Madara tentunya, kami pikir Sasuke bisa saja mencapai level situ. Cuma masalahnya yaitu tadi, Sasuke tidak mau menggunakan tangan baru lagi, bahkan menggunakan sel Hashirama. Jadi ya jelas ia tidak akan bisa menggunakan Mokuton, setidaknya sampai saat ini di era Boruto sendiri. Tapi sekarang itu gini, karena masih tentang Sasuke. Ingat gak, dahulu saat pertempuran para tim Seven menghadapi Otsutsuki Kaguya, di sana Sasuke sudah diwarisi oleh Rinnegan Hagoromo serta Amaterasu Uchiha Itachi. Dan kita tahu syarat untuk kebal terhadap genjutsu mata bulan, salah satunya adalah Rinnegan. Nah, ini ada request ketiga yang masih berhubungan, di mana pertanyaannya, kenapa elang Sasuke tidak terkena Mugen Tsukuyomi saat dipanggil? Ini benar juga sih. Malah kita belum kepikiran sama sekali. Apa mungkin para Kuchiyose ini salah satu yang kebal dari genjutsu mata bulan tersebut? Ya, seperti yang sudah dijelaskan, Mugen Tsukuyomi normalnya tidak akan bekerja kepada para Edo Tensei macam para Kage, pengguna Rinnegan, di mana Sasuke dengan Susanoo-nya bisa menyelamatkan pula tim Seven di momen itu. Dan satu lagi nih, memang waktu pertempuran tersebut Uchiha Sasuke sempat menggunakan elangnya saat mencoba kombinasinya dengan Naruto dalam rangka menyerang Kaguya Otsutsuki. Bahkan pada saat tersebut elang Sasuke berada pada dimensi lava milik Kaguya. Asumsi kami itu seperti ini. Alasan kenapa elang tersebut bisa bertahan karena Sasuke memanggilnya pada saat ia sudah berada dalam dimensi tersebut. Dan normalnya para Kuchiyose pun, mereka akan datang ke pengguna dimanapun mereka panggil. Bahkan Naruto juga pernah memanggil Gamabunta di jurang malah. Jadi alasan kenapa elang Sasuke tidak terkena Mugen Tsukuyomi, karena pada saat itu mereka berada dalam alamnya sendiri. Dan setelah Mugen Tsukuyomi aktif dan mereka di dimensi lava tersebut, elang tersebut baru dipanggil Sasuke. Belum ada fakta pasti apakah Kuchiyose sendiri kebal akan teknik mata bulan tersebut. Dan di era Boruto ini pun Sasuke memang beberapa kali menggunakan elangnya untuk mengirim surat atau kabar penting ke Konoha. Namun untuk elang besar tersebut, Sasuke belum pernah menggunakannya lagi. Gimana menurut pendapat kalian? Jadi itulah tadi beberapa request. Sebenarnya ada banyak yang request, tapi karena tidak ada pertanyaan yang benar-benar sama, maka sedikit susah kami memilihnya. Mana yang kalian ingin sekali diangkat menjadi pembahasan? So next time mungkin pertanyaan kalian yang bakalan kembali kita angkat. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Uchiha Sasuke dan alasan kenapa elangnya pun tidak terkena Mugen Tsukuyomi Kaguya, serta nasib Zetsu hitam di era saat ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official market kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru
draftar.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.